Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Di zaman yang semakin modern ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang, apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh. Yang kedua, kepedulian masyarakat masih rendah. Penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah. Hal itu kenapa predator anak dapat dengan leluasa mencari korban. Yang ketiga, hukum tanpa efek jerah. Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku, bahkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual baik umum maupun pada anak-anak khususnya. Seringkali proses hukumnya tak ada kejelasan. Hal tersebut membuat kasus-kasus tidak asusila terkesan dipandang sebelah mata. Tanda dan gejala: sering mengalami mimpi buruk hingga mengalami masalah tidur, perilaku berubah misalnya menggunakan mainan atau benda yang sebagai rangsangan seksual, menjadi sangat tertutup dan pendiam, dalam keadaan marah emosinya akan sangat meledak dan tak terkendali, menyebutkan kata-kata atau istilah yang tidak pantas, melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, menceritakan teman barunya yang berusia lebih tua, dan menyebutkan kalau dia mendapatkan banyak hadiah dari orang tersebut tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba merasa ketakutan jika diajak ke suatu tempat tertentu atau ketika bertemu dengan orang lain padahal sebelumnya baik-baik saja. Anak mungkin menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, anak menjadi tidak nafsu makan, anak mungkin mencoba untuk bunuh diri, sering melamun atau menyendiri padahal awalnya anak yang ceria. Pencegahan: yang pertama, bantu anak melindungi diri. Maraknya kejahatan fisik maupun seksual yang terjadi belakangan ini tentunya membuat Anda semakin khawatir dengan keselamatan anak. Inilah saatnya menjelaskan kepada anak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh dengan tidak wajar. Yang kedua, pembekalan ilmu bela diri. Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi satu solusi agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Selain mengajarkan kepada anak mengenai disiplin dan membentuk mental juga jasmani yang kuat, bela diri dapat digunakan untuk membela diri sendiri dari ancaman-ancaman yang ada. Namun tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu bela diri dipelajari bukan untuk melakukan kekerasan. Yang ketiga, maksimalkan peran sekolah. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, yakni sekolah memiliki asesmen terhadap perilaku anak. Sekolah juga harus mengasah aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali seperti yang diterapkan sekolah-sekolah di Jepang. Sekolah juga bisa membentuk petugas break time watch dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkannya budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah. Seperti yang kita ketahui, pendidikan budi pekerti masih belum merata dan belum benar-benar menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah. Dan yang terakhir, laporkan pada pihak berwajib.
Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi. Adapun korban kekerasan harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga. Ada teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana setelah lulus SMA atau SMK? UNPI menjadi solusinya. UNPI memiliki beberapa fakultas atau jurusan di dalamnya. Yang pertama ada keperawatan, hukum, teknik, pertanian, ilmu sosial dan politik, dan juga sastra. Visi misi UNPI yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan sesuai standar akademik dengan integritas moral yang baik guna menghasilkan lulusan sarjana yang memiliki keunggulan kompetisi dan daya saing di lingkungan regional dan nasional berbasis kearifan lokal. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu sosial dan politik yang didukung iptek dan sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, menyebar utuskan hasil penelitian melalui pengabdian masyarakat secara berkelanjutan. Dan kampus kami memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya saing global pada tahun 2025.